Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung kembali di ruang kelas kita untuk mengikuti kelanjutan dari perkuliahan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini, sebagaimana sudah kita sampaikan pada tatap muka yang pertama tadi adalah tentang non-tarif barrier. Kalau tadi pada tatap muka pertama kita sudah menyelesaikan banyak hal berkaitan dengan non-tarif barrier, maka hari ini pada tatap muka yang kali ini saya akan melanjutkan lebih mendalam tentang mengupas non-tarif barrier. Yang akan saya bahas pada sesi ini adalah non-tarif barrier yang sifatnya standardizing. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak sekalian. Baik, oke. Bisa, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya ini slide-nya. Sekedar mengulang, Ibu Bapak. Jadi kalau yang tadi pada non sewu, saya tadi uh, sekedar mengulang, oke. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Coba saya besarkan ini. Oke. Nah, tadi sekedar saya sampaikan, ini adalah non-tarif barrier. Kalau ada pertanyaan non-tarif barrier, aturannya ada di mana? Aturannya ada di Aneks 1, dia melekat dengan Aneks 1A, jadi bersama-sama dengan GATT Agreement, itu melekat 13 agreement yang lainnya. Nah, ke-13 agreement inilah yang kemudian mengatur tentang non-tarif barrier. Tentu saja dengan keterbatasan waktu yang kita punya, maka tidak mungkin kita melihat satu persatu. Tapi tadi secara sekilas sudah saya ceritakan tentang SPS, saya ceritakan tentang TBT. Kemudian yang akan secara lebih seksama kita bahas itu adalah yang berkaitan dengan standarisasi. Standarisasi tentang apa? Tentang custom value. Jadi pada bagian akhir tatap muka yang tadi itu saya sebutkan bahwa kalau untuk memudahkan kita memahami struktur dari substansi non-tarif barrier, itu ada non-tarif barrier yang temanya itu berkaitan dengan keselamatan manusia, itu adalah SPSTBT. Kemudian yang berkaitan dengan unfair trade practices itu adalah subsidi dan dumping. Kemudian subsidi, dumping, dan safeguard itu dipotret lagi dalam satu pengelompokan yang menaikkan tarif. Biasanya kalau WTO kan aturannya menurunkan tarif, tetapi dengan skema dumping, dengan skema subsidi, dan dengan skema standar, maka dia itu di WTO memberikan izin untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi dalam konteks dumping, subsidi, dan safeguard, gitu ya. Kemudian yang sifatnya menyempurnakan aturan or settle membangun struktur regulasi yang baru itu adalah TRIMS dan rule of origin. Kalau misalnya kita punya waktu agak panjang, saya akan cerita itu, tapi yang hendak saya perkenalkan kepada Ibu Bapak sekalian secara lebih mendalam, itu adalah yang berkaitan dengan yang sifatnya menstandarisasi. Sifatnya standarisasi itu berarti yang kita bicarakan masuk pada kategori ini adalah custom on valuation, kemudian pre-shipment inspection, dan license import licensing procedure gitu. Mari kita masuk satu persatu, kita lihat terlebih dahulu ada di mana. Jadi ini ya, Ibu Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan, yang ini sifatnya standardized. Import licensing, custom valuation, dan pre-shipment inspection. Mari kita masuk pada import licensing terlebih dahulu. Oke. Nah, import licensing itu apa, Ibu Bapak sekalian? Jadi, sebelum komoditas barang biasanya itu masuk ke sebuah negara, tujuan
tujuan pasarnya, ya, tujuan pasar, maka barang perlu diurus dulu izinnya. Jadi ekspor impor itu tidak apa memang ada persyaratan yang harus dipenuhi ya, nggak simple memang. Harus ketika mengeluarkan barang harus ada izin, ketika barang mau masuk juga harus ada izin. Nah, kita bicara tentang import licensing prosedur. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah begini, Bapak sekalian. Eh, Kenapa kok sampai WTO itu ngatur tentang import licensing? Intinya begitu kan? Dan ini yang perlu kita potret. Kenapa WTO perlu punya aturan tentang import licensing? Karena sepanjang sejarah pengalaman negara-negara dalam melakukan aktivitas ekspor impor itu Anda lihat ya, aturannya itu begini, bunyinya begini. Import licensing should be simple, transparent, and predictable. Saya ulang, import licensing itu harus simple, harus transparan, dan harus bisa diprediksi. Bayangkan, kalau bunyinya seperti ini, maka bisa enggak Ibu Bapak sekalian menebak gitu. Kira-kira kalau perintahnya harus simple, harus transparan, harus predictable, maka kondisi lapangannya seperti apa? Tentu saja kondisi lapangannya pasti bertolak belakang dengan jenis aturannya kan. Pasti ya kondisi di lapangan yang ada ketika itu atau hingga saat ini gitu ya. Sampai ketika itu sampai dengan aturan ini lahir, pasti kondisinya tidak simple, tidak transparan, tidak bisa diprediksi. Tadi di tatap muka pertama saya sedikit bernostalgia dengan penelitian awal saya dulu ketika menjadi dosen muda kan ya. Saya mau tanya bagaimana peraturan ekspor impor di Surabaya misalnya. Itu aturannya segebek dokumen high piling document yang disakin ke saya. Sangat tidak mudah dibaca. Kita membayangkan seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Jadi tidak simple, tidak transparan dan karena tidak transparan maka tentu saja nggak bisa diprediksi. Ketika orang mau melakukan aktivitas ekspor impor di satu negara, dia akan bingung. Sebentar lagi saya mau menghadapi apa ya? Habis ini saya harus ngurus apa lagi ya? Akan seperti itu. Sehingga uh, pada ketentuan ekspor import licensing ini syaratnya WTO mengatakan lisensi import itu harusnya simple, transparan dan predictable sehingga perjanjian ini mensyaratkan pemerintah untuk mempublish, untuk menerbitkan informasi yang cukup bagi para traders gitu ya untuk tahu bagaimana dan mengapa izin itu diberikan gitu. Itu misalnya. Kalau tidak tahu persyaratan, kemudian kalau tidak tahu saya akan diberikan izin kalau saya memenuhi persyaratan ABCD misalnya. Persyaratan A kelengkapannya harus seperti ini. Kalau tidak ada informasi seperti itu, bagaimana mungkin saya bisa mengukur diri saya? Apa kira-kira ini saya kalau mengajukan izin seperti ini kira-kira diterima nggak ya gitu. Sehingga ini persyaratannya jelas. Sehingga perjanjian import licensing ini mensyaratkan pemerintah untuk menerbitkan informasi yang cukup tentang bagaimana tentang apa prosedurnya, bagaimana caranya, dan kalau ditolak itu kira-kira aspek apa dan apa yang menyebabkan diterima. Itu contoh seperti itu. Kemudian isi dari import licensing agreement yang kedua itu adalah setiap negara itu harus menerbitkan subnotify. Jadi country subnotify, setiap negara harus wajib memberitahukan kepada WTO ketika dia mempunyai aturan baru tentang import licensing atau dia merubah aturan yang sudah ada ya. Jadi substansinya import licensing itu adalah mensyaratkan regulasi apapun yang Anda tetapkan di negara Anda itu harus simple, harus transparan dan harus predictable. Kemudian yang kedua,
Kalau ada perubahan, kalau ada penambahan, kalau ada penghapusan, kalau ada penggantian, kasih tahu kami, BTO. Harus kasih tahu. Sehingga itu menjadi unsur transparansi. Sehingga jangan kita pada websitenya kita misalnya menampilkan aturan-aturan yang sudah dihapus tahun-tahun lalu gitu. Kalau ada perubahan, jadi websitenya harus selalu update. Ya, Ibu Bapak sekalian kalau punya waktu saya sarankan untuk menengok wto.org itu ya. Itu menjadi salah satu website rujukan saya. Saya setiap hari selalu nengok-nengok melihat ada isu apa, perkembangan apa dan segala macam. Karena memang website itu luar biasa updated. Ya itu WTO ingin memberikan contoh gitu. Updated itu kayak gini loh gitu. Jadi WTO tidak menyuruh, tapi WTO tidak sekedar menyuruh, tapi WTO juga memberikan contoh website yang live, yang updated, itu yang transparan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang disyaratkan oleh import licensing ini? Import licensing mewajibkan harus ada petunjuk tentang bagaimana pemerintah itu harus melakukan assessment terhadap aplikasi sebelum memberikan ketika hendak memberikan lisensi izin gitu. Jadi proses assessment-nya harus disampaikan juga gitu. Pada tahapan ini Anda akan dilihat ABCD. Kalau Anda ini kurang, saya kembalikan. Anda punya waktu berapa lama lagi untuk melengkapi dokumen dan seterusnya. Jadi prosesnya pemerintah harus bisa menjelaskan cara mengaksesnya gitu. Sehingga tidak terjadi penolakan secara semena-mena. Kalau memang maaf ya Anda saya tolak karena memang dokumen Anda tidak mencukupi aspek ABCD, aspek ini gitu. Padahal ini adalah aspek esensial. Nah, itu beda perkara gitu ya. Kemudian uh, agency, jadi lembaga yang ngurus lisensi itu sekarang waktunya untuk berapa lama sih proses mendapatkan import licensing? Itu ternyata antara tidak boleh lebih dari 30 hari dan selambat-lambatnya 60 hari. Bayangin. Ini menghindari frustasi ya. Kalau ngurus izin, kapan izinnya bisa dikeluarkan atau tidak diketahui gitu kan bikin orang frustasi. Tapi WTO mengatakan tidak, yang normally harusnya tidak lebih dari 30 hari or selambat-lambatnya. Jadi maksimum 60 hari. Sudah jelas. Silakan menggunakan range waktu yang ditetapkan oleh WTO. Sehingga para eksportir dan importer itu tahu gitu. Oke lah, lambat-lambatnya 60 hari, artinya 2 bulan ngurusnya gitu. Baik, berikutnya adalah nah izin import itu harus diklasifikasikan menjadi yang otomatis dan yang tidak otomatis. Jadi yang otomatis itu adalah ketika persyaratan lisensi itu yang normal gitu ya. Tidak ada kekhususan. Yang non otomatis itu ketika import licensing berkaitan dengan negara-negara yang misalnya kena anti dumping duties, negara-negara yang harus membayar countervailing measures misalnya, atau negara-negara yang masuk kategori regional trading agreement itu non otomatis, dia tidak bisa melewati jalur umum gitu. Kalau jalur umum adalah jalur yang normal lah, tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Kalau yang non otomatis itu adalah jalur-jalur yang harus dikerjakan harus mengakomodasi kondisi-kondisi khusus yang berlaku pada transaksi itu. Jadi seperti saya katakan tadi itu, ketika ini barang berasal dari negara yang dikenai anti dumping duties. Ini negara dia harusnya pajaknya tidak sebanyak itu karena dia masuk pada negara ASEAN misalnya atau yang lainnya gitu ya. Jadi ada yang otomatis, ada yang tidak otomatis. Kemudian, nah sekarang contoh kasus yang berkaitan dengan import licensing itu seperti ini, Bapak sekalian, ada antara Argentina untuk import footwear. Saya ada di link kasus yang kemarin saya sampaikan ya, jadi bisa ditengok gitu.
Dan ini adalah custom, oke. Ada yang footwear, kemudian minimum importasi price, dan seterusnya. Singkatnya seperti itu import licensing. Jadi intinya yang ingin disampaikan oleh WTO adalah berkaitan dengan import licensing adalah ini kata kuncinya. Saya kembalikan pada slide ini. Kata kuncinya adalah harus simple, harus transparan, dan harus predictable. Kemudian kewajiban transparansinya adalah kalau ada perubahan, kalau ada pencabutan, dan kalau ada penggantian, kemudian kalau ada regulasi baru terkait import licensing, itu wajib dilaporkan kepada WTO. Jadi informasi yang dipampangkan di website masing-masing negara itu harus yang update. Oke, itu satu. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Sekarang custom valuation. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap. Tarif itu, besaran tarifnya disepakati secara internasional. Oke ya. Tetapi membayar berapa rupiah yang harus saya bayar, berapa rupiah yang harus dibayar oleh importir, itu kan punya rumus sendiri gitu. Punya rumus sendiri, custom valuation gitu. Punya rumusnya sendiri. Nah, kalau misalnya rumus saya sebagai importir itu beda dengan atau rumus saya sebagai importer atau eksportir itu beda dengan rumus yang digunakan oleh negara yang mengenakan custom, itu akan hancur dunia persilatan, Ibu Bapak sekalian. Sehingga ada kebutuhan untuk menyamakan rumusnya. Kita pakai rumus yang mana sih? Karena kan beda rumus akan keluar angkanya beda lagi. Nggak mungkin jelas akan berbeda gitu. Ada perbedaan kepentingan pasti. Negara yang mengenakan custom pasti akan cenderung mengenakan pajak yang lebih tinggi pasti ya, karena pajak itu pemasukan negara. Sementara pihak yang membayar custom itu tentu mengharapkan perhitungan yang presisi kalau bisa dapat diskon atau bisa dapat pengurangan atau apapun gitu. Nah, untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan seperti ini, misalnya untuk menghindari negara overcharge misalnya, atau untuk menghindari si eksportir atau importer itu misalnya menyembunyikan hal-hal tertentu sehingga pajaknya seharusnya bayar 10.000, dia cuma bayar 2.000 misalnya. Itu kan hal yang tidak sehat ya, artinya tidak transparan dan tidak fair gitu. Padahal kan non tarif barrier itu kenapa dia harus didisiplinkan karena ya aspek unfairness-nya itu. Maka ketentuan yang dibuat terkait dengan ini, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan custom apapun bentuk non tarif barrier itu ya memang harus fair gitu. Sekarang kita lihat kalau yang di sebentar. Sebentar, saya share lagi. Oke, sudah betul. Oke, custom valuation tadi ini. Jadi, what is custom valuation? Custom valuation itu makanan apa? Custom valuation itu adalah prosedur custom itu apa ya? Pajak ya. Pajak yang diterapkan untuk menentukan nilai pajak pada barang import. Custom valuation. Jika rate pajak itu ad valorem, custom value-nya itu esensial untuk menentukan biaya apa saja yang harus dibayar terhadap imported goods. Jadi ini metode determine value for duty itu adalah gini. Transaction value-nya berapa, kemudian identical good-nya dibandingkan dengan identical good,
kemudian value good-nya dan seterusnya. Ini seperti ini. Ini prosedurnya. Saya itu punya keinginan untuk mengkonsultasikan untuk bicara sama teman saya di Fakultas Ekonomi untuk untuk ngajari saya baca ini, tapi masih belum sempat. Jadi mohon izin ini diterima apa adanya ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau saya punya kesempatan untuk mengupdate ini, nanti insya Allah saya sampaikan update-nya. Tapi so far baru ini yang bisa saya sampaikan. Artinya diagram ini artinya apa, saya sendiri masih tidak terlalu paham. Tapi intinya adalah kalau pada WTO agreement itu adalah harus ada kejelasan yang berlaku, jadi harus ada rumus yang berlaku sama bagi para pihak gitu. Rumus yang dipakai untuk menghitung custom valuation pada sisi importer itu harus sama dengan rumus yang dipakai pada sisi government ketika dia menghitung pajak barang impor. Intinya begitu. Oke. Sekarang kita lihat apa sih kepentingannya importer terhadap custom valuation. Nah, untuk importer, proses mengestimasi nilai dari produk pada kantor pajak gitu ya, itu sering menimbulkan masalah, Ibu Bapak sekalian. Sering menimbulkan masalah. Sebentar, saya memastikan saya ini record ya. Oke, good. Saya record. Menimbulkan masalah. Menimbulkan masalahnya di mana? Menimbulkan masalahnya di mana? Sebentar. Oke, menimbulkan masalahnya adalah karena ya tadi itu. Kalau misalnya gini, komponen pajak itu adalah komponen yang diperhitungkan dalam rangka menentukan harga, ya kan? Nah, kalau kemudian pajaknya itu kita salah mengkalkulasi pajak, maka tentu saja kita akan kehilangan atau bahkan menderita kerugian karena kita salah kalkulasi gitu. Gitu ya. Sehingga custom valuation-nya WTO itu bertujuan untuk apa? Fair, uniform, and netral. Jadi sistem penghitungan custom-nya WTO itu bertujuan untuk menciptakan perhitungan yang fair, yang seragam dan netral. Artinya tidak netralnya begini. Artinya tidak kemudian pro pemerintah sehingga kemudian tendensi pemerintah mengenakan pajak yang tinggi itu yang diperhatikan, dan seperti itu. Tetapi tidak juga WTO pro pada eksportir atau importir yang maunya kalau bayar pajak nggak usah banyak-banyak. This is harus netral. Netralitas itu penting. Agar apa kan? Salah satu yang ingin diciptakan WTO itu adalah perdagangan yang fair ya kan? Perdagangan yang liberal fairness, ada fairness di situ. Sehingga custom valuation itu menciptakan sistem yang fair, seragam dan netral, gitu ya. Sistem yang dapat mengkonfirm, yang dapat mengakomodasi komersial realities, kebutuhan komersial, kemudian yang tidak semena-mena dan tidak fiktif gitu ya, yang tidak fiktif gitu. Karena mungkin banyak eksportir importer yang nakal, mungkin saya nggak tahu, saya nggak punya datanya. Tapi bunyinya seperti itu. Jadi sistem yang berkesesuaian dengan komersial realities, kemudian yang yang tidak semena-mena gitu ya, dan real gitu. Tidak kalau dalam bahasa ininya tidak yang kaleng-kaleng atau enggak yang mengandung kecurangan seperti itu. Oke. Custom valuation-nya WTO itu menyediakan seperangkat aturan yang saya garis biru itu penting untuk dibaca. Precision to the provision on custom valuation. Yang presisinya, penghitungannya harus presisi.
Karena begini, nggak bisa rumusnya cuma rumus umum. Rumusnya harus detail. Karena ketika itu rumusnya terlalu umum, maka rumus itu akan menjadi tidak menimbulkan aspek prediksibilitas gitu. Karena memang pada penghitungan pajak itu nggak pernah sederhana kan Bapak Ibu sekalian, pasti banyak aspek yang segala macam gitu. Aturan pajak itu aturan yang rigid gitu. Ya. Oke. Ini intinya presisinya misalnya apa nih contohnya ya. Kalau ada AFTA gitu ya, tarif yang berlaku internasional itu 5%, maka among AFTA adalah 3%. Nah, itu ketentuan-ketentuan ini tuh harus ada kolom-kolomnya, ada kalkulatornya gitu, sehingga orang bisa memasukkan itu, dan sebelum ke barangnya dia sudah tahu dia itu harus membayar berapa gitu. Slide saya ketiga tentang custom valuation itu adalah, di dalam custom valuation agreement itu WTO juga memberikan kesempatan kepada lembaga yang memungut pajak untuk diberi kesempatan untuk meminta informasi lebih lanjut ketika meminta klarifikasi gitu ya. Ketika mereka meragukan tentang akurasi jumlah yang diterima atau hendak diterima atau jumlah yang sudah dibayarkan oleh importer gitu. Itu wajib ketika sudah dibayarkan, kemudian rasanya nggak aneh ya, kayak hitungan saya nggak telap kayak seperti ini segala macam gitu. Maka perjanjian ini juga memberikan kesempatan untuk meng-cross check gitu. Saya boleh nggak tanya lagi kan? Saya boleh nggak? Itu hitungannya kenapa kok bisa dapat angkanya sekian gitu? Boleh kan? Oke. Nah, ketika custom valuation ini ternyata setelah ditanya juga masih ragu-ragu, masih nggak yakin, maka dia bisa meminta custom valuation itu untuk melakukan mendeclare value. Jadi ada ketika ada nilai custom yang tidak meragukan gitu ya, doubt the accuracy, jadi ada keraguan tentang keakuratannya gitu, maka silakan sampai kemudian sudah di-declare aja value-nya berapa sehingga bisa dihitung dengan lebih fair gitu. Itu yang declare. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus Ibu Bapak sekalian berkaitan dengan custom valuation. Ini kasusnya antara Thailand dengan Filipina, Thailand dengan EU, Meksiko dengan siapa ini saya nggak tahu. Ini seperti ini. Nanti monggo dipersani sendiri. Oke, jadi diingat-ingat kalau tadi itu import licensing itu harus simple, ya kan? Kalau import licensing tadi itu apa motonya? Saya ulang lagi ya. Simple, transparan, predictable. Kalau kemudian custom valuation, motonya adalah custom valuation fair, uniform, dan netral. Dan kemudian mewadahi, netralnya apa ya? Mewadahi kepentingan pemerintah dan negara gitu. Oke, itu gampang tentang custom valuation. Ini yang terakhir tentang precedent inspection. Oke. Nah, apa ya Ibu Bapak sekalian precedent inspection itu? Jadi, sebelum barang-barang itu dilayarkan ke laut atau diterbangkan di dalam pesawat terbang, itu perlu ada yang memeriksa apakah betul barangnya seperti itu, apakah ya betul jumlahnya sebanyak itu. Kalau hal seperti itu, sehingga adalah tindakan yang siapa yang melakukan pemeriksaan itu? Bukan pemerintah, itu adalah organisasi swasta ya, lembaga swasta, perusahaan swasta gitu. Untuk ngecek shipment details. Jadi ya ngecek terkait dengan harga, kuantitas, kualitas dari apa yang sudah dipesan gitu. Jadi jangan sampai Ibu Bapak sekalian di kertas ditulis jumlahnya 5, di kontainer cuma 1. Gitu. Nanti itu sudah dari Eropa, dari Bali
dikirim ke Eropa. Loh, ternyata kok sampai di Eropa sudahlah memakan waktu berbulan-bulan, misalnya. Ternyata jumlahnya salah. Itu akan menimbulkan banyak kerugian, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, karena itu ada precision inspection untuk memastikan, benar ya harganya sekian, benar ya yang dipilih itu adalah warna hijau, bukan warna coklat misalnya. Maunya bundar mejanya, bukan oval, hal-hal seperti itu. Nah, agreement on pre-inspection itu apa memfasilitasi hal-hal seperti ini. Artinya jangan sampai pre-shipment inspection itu diselenggarakan, maksudnya baik, tetapi tata caranya rumit. Maksudnya baik, tetapi memakan waktu yang sangat panjang melebihi batasan normal, itu tidak boleh. Sehingga tujuan dari pre-shipment inspection itu adalah jangan sampai, misalnya ya, disebutkan di sini adalah financial ada capital flight. Ini berkaitan dengan pajak. Harusnya harga barangnya itu memang 5 juta. Ternyata di atas kertas ditulis cuma 500.000. Kalau nggak dicek, nggak di cross check, hilang itu potensi pajak yang harusnya kita terima, misalnya 10% dari 5 juta, ternyata pemerintah kita hanya menerima 10% dari 500.000. Bedanya jauh. Itu sebabnya mengapa ada pre-shipment inspection. Kemudian misalnya ada commercial fraud, ada penipuan-penipuan. Misalnya ada upaya penghindaran pajak, atau misalnya ada upaya untuk memalsukan asuransi. Nah, itu bisa dihindari dengan pre-shipment inspection. Gitu ya. Itu kemudian, nah, agreement on pre-shipment inspection isinya apa saja, Ibu Bapak sekalian? Oke, jadi Pre-Shipment Inspection Agreement itu mengakui bahwa prinsip GAP itu berlaku pada semua aktivitas sebelum pengapalan. Jadi gini, meskipun namanya pre-shipment itu bukan melulu dikenakan terhadap barang-barang yang diangkut melalui kapal laut loh ya, Bapak sekalian. Pokoknya barang-barang yang ditransportasikan antar negara, entah lewat laut, entah lewat udara, entah lewat darat, tetap masuk pada kegiatan pre-shipment inspection. Kalau 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 negara darat gimana? Loh, negara-negara landlock kan masih banyak. Eropa Tengah itu perbatasan antar negaranya darat gitu. Kita aja yang negaranya banyak melewati, ada perairan dalam, perairan luar. Tapi kalau negara-negara landlock di Afrika Tengah, di Eropa, itu kan negara-negara landlock yang banyak negara yang nggak punya wilayah laut atau perairan, kan ada juga. Oke ya. Jadi pre-shipment inspection itu meskipun mengandung tulisan shipment, tetapi tidak melulu terhadap aktivitas pengapalan. Pokoknya semua transportasi barang dari satu poin, dari satu negara ke negara lain, itu terkena aturan ini, gitu ya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya pre-shipment inspection itu harus non-diskriminasi. Jadi semua barang dari semua negara itu wajib melalui prosedur pre-shipment inspection. Tidak boleh main percaya, sudah apa-apa sama Jepang, mesti yakin Jepang tidak bujui gitu kan. Tidak bisa begitu. Meskipun kita tahu mungkin Jepang tidak siapapun akan berintikat baik, tapi pre-shipment inspection itu adalah sebuah kegiatan yang harus dilalui gitu. Ada transparansi, ada proteksi gitu ya, ada non-diskriminasi, transparansi, proteksi. Yang itu Pre-shipment inspection ditujukan agar tidak perlu ada keterlambatan dalam mengeluarkan izin gitu ya. Jadi avoid unreasonable delay. Kalaupun tuh delay fine, tetapi kan nggak delay ya tidak apa-apa. Artinya gini, tadi sekali lagi kita kembali lagi pada konsep dasar tentang
non-tarif barrier ya, Bapak-Bapak sekalian, konsep dasarnya adalah menghindari, proses yang terlalu panjang, terlalu bertele-tele, terlalu mahal, karena panjang dan bertele-tele maka dia akan mahal kan Bapak-Ibu sekalian, dan yang cenderung lebih pro pada industri kekuatan ekonomi kekuatan ekonomi nasional suatu negara. Kemudian precision inspection itu juga ada aspek price verifikasi. Jadi tadi itu memverifikasi harga barang itu pakai metode apa? Oh, yang harus diverifikasi itu harga harga apanya gitu. Menghitungnya bagaimana dan seterusnya itu ada rumus-rumusnya. Nah, itu diseragamkan. Sehingga ketika kita melakukan verifikasi harga, maka verifikasi harga itu kita menggunakan kacamata yang sama. Karena kalau verifikasi harga itu tidak menggunakan kacamata yang sama, oke, kemudian yang ketiga adalah menghindari konflik interest dengan inspeksi agency. Intinya begini, jangan sampai terjadi tentu saja misalnya gini, saya sebagai importir gitu ya, inspeksi gitu ya, kita tentu tentu pasti ada kemungkinan untuk terjadi konflik of interest. Maka agreement on PSI inilah yang kemudian memberikan jembatan atau menengahi permasalahan ini. Oke, agreement on inspection, persyaratan lainnya itu harus non-diskriminasi, artinya tidak boleh terhadap satu negara kita memperlakukannya ketat, kepada negara lain tidak ketat atau bahkan dibebaskan, nggak boleh seperti itu, Bapak sekalian. Kemudian harus ada kewajiban untuk seketika memberikan publication, provisi itu. Oke, kemudian ada dua organisasi yang dilibatkan. Ada organisasi yang mewakili perusahaan-perusahaan inspeksi, jadi adalah Federation of Inspection Agency (EVIA) yang mewakili inspection agency, dan kemudian ada International Chamber of Commerce (ICC) yang mewakili eksportir. Nah, ketika ada dispute yang tadi itu, ada dispute yang tadi saya disebutkan di sini, Bapak-Ibu sekalian, avoiding conflict, maka kalau itu sampai kemudian terjadi dispute, maka inspection agency akan diwakili oleh IFIA, sementara eksportir akan diwakili oleh International Chamber of Commerce. Itu sih isinya sudah, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan standarisasi. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan slide-nya ini nanti di WA Group, dan nanti akan saya susulkan catatan, dan akan saya susulkan beberapa kuesioner di ini agar memudahkan Ibu Bapak sekalian belajar ulang tentang standarisasi, tentang non-tarif barrier yang berkaitan dengan standarisasi ini. Baik, terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.